Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pemirsa sekalian di penjuru dunia yang hidup di buminya Allah yang saya cintai dan saya muliakan, dan insya Allah juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita bisa mutolaah atau ngaji bersama untuk menguak, membedah ayatnya Allah, yang dimana supaya kita semua itu lepas dari kebodohan. Pertanyaannya, kenapa tontonan atau channel yang mengandung iblis, mengandung setan itu cepat sekali viral atau terkenal, bahkan banyak dicintai oleh kalangan penonton? Satu, karena iblis dan setan itu sendiri tidak suka sekali manusia melakukan kebaikan. Yang kedua, iblis atau setan itu sendiri senang sekali kepada golongan orang-orang yang lalai kepada perintah Allah. Ketiga, iblis itu tidak suka sekali dimana kalau manusia itu senang melakukan kebaikan. Yang pertama dulu, kenapa iblis itu benci sekali kepada orang-orang yang melakukan kebaikan? Bahkan benci sekali kepada orang-orang yang tidak mau melihat channel kebencian, melihat huru-hara, melihat masalah, melihat kekacauan. Itu iblis sangat suka. Bahkan kalau manusia itu melakukan kebaikan, tidak mau melihat channel-channel yang berbau setan dan iblis, maka si iblis itu kecewa sekali kepada orang itu. Karena tugas iblis di dunia ini adalah memberi pemahaman yang keliru supaya kebanyakan manusia itu jauh dari Allah, supaya manusia itu berbondong-bondong di nerakanya Allah, supaya manusia itu rame-rame berbondong-bondong menempati jahanam. Kenapa iblis itu suka sekali kepada orang-orang yang senang menonton kebencian? Itu orang yang sedang mencaci maki, orang yang sedang menjelek-jelekan,
orang yang sedang membongkar-bongkar dan sebagainya, yang berbau iblis pasti cepat viral, subscribe-nya cepat meledak. Apalagi berita yang baik dirangkum, yang jelek juga dirangkum. Di mana tugasnya kita sebagai manusia yang bisa membedakan antara hak dan membedakan yang batal? Kalau kita sebagai manusia itu sudah tahu tugas iblis mengajak kemungkaran, mengajak yang tidak baik, mengajak agar manusia itu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, bagaimana setelah kita mengetahui? Apa terus kita ikuti? Apakah terus kita hindari? Itu terserah pilihan Anda semua. Bagi saya, terserah Anda. Hidup Anda, pilihan Anda. Saya cuma menyampaikan suatu yang hak dan fakta. Di mana kalau ada suatu kebaikan, kenapa tidak ramai? Kenapa apabila ada suatu wejangan yang di situ berbau dzikir, berbau ingat, berbau soleh, berbau kebaikan, rata-rata manusia itu enggan boro-boro lihat channelnya, boro-boro lihat bagaimana isinya. Itu sudah tugas setan masuk ke pembuluh darah, masuk ke otak kita, masuk ke mata kita, sehingga kita menolak hidayah ajakan-ajakan dari Allah. Kita manusia yang cerdas. Bahkan kita itu tidak sadar tiap detik diberi hidayah oleh Allah, dan kita tidak sadar setiap detik digoda oleh setan dan iblis untuk berbuat keburukan. Apa yang kita hasilkan dikala kita melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah? Pastilah hidup kita menjadi sulit, hidup kita menjadi acak-acakan, hidup kita itu menjadi gelap. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Apa yang tertera di dalam Al-Quran itu sendiri, perintah-perintah, petunjuk-petunjuk yang menjadikan manusia itu sendiri sadar. Sudah jelas. Kita sebagai manusia tahu kalau tontonan itu sendiri tidak ada fungsi apa-apa. Sudah tahu kalau tontonan itu banyak menghibur atau hiburan. Tapi lihatlah umur kita. Di dunia ini hanya sekejap. Suatu saat kita dipanggil. Apakah kita membawa hiburan? Apakah kita membawa tontonan-tontonan yang tidak berfaedah? Itu terserah Anda. Untuk saya dan untuk kalian itu memiliki pilihan sendiri-sendiri. Memang manusia tidak bisa memaksakan, semua adalah kehendak Allah. Tapi dari diri manusialah Allah memberi hidayah dan petunjuk. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Lihat saja faktanya. Apabila ada tontonan-tontonan yang berbau keburukan, berbau gorong, berbau maksiat, berbau pornografi, berbau pemerkosaan, berbau kebencian, berbau kedengkian, ramaikan yang nonton. Bahkan subscribe banjir viral. Kita itu tidak sadar. Manfaatan apa yang kita peroleh dari tontonan itu sendiri? Silakan Anda yang memilih. Karena apa?
Wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yarah. Bentuk kebaikan apapun, sekecil apapun, bahkan digambarkan sebiji durot, tetaplah akan dibalas oleh Allah. Tidak ada yang tidak mungkin dibalas. Semua akan dibalas. Tidak ada yang keliru. Dan sebaliknya, apapun bentuk keburukan, besar kecilnya keburukan itu sendiri, walaupun sebiji durot, pastilah akan dibalas oleh Allah. Sudah jelas dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita menyikapinya? Maka kita harus tahu bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah tameng, pusaka yang harus kita pegang teguh. Tidak ada daya dan kekuatan yang bisa menolong diri kita sendiri kecuali dengan pertolongannya Allah. Apa yang kita cari di dunia ini? Ingatlah kapan dan di mana, waktunya apa, hari apa, detik apa kita akan mati. Apa yang dibawa? Kalian sudah tahu semua. Hanya 3 perkara. 3 yang bisa menolong kita setelah mati. Punyakah ilmu manfaat kita? Punyakah amal jariah kita? Punyakah amal soleh kita? Atau anak soleh? Sudah tahu yang kita bawa itu 3. Tapi kenapa setiap hari kita tidak sadar melakukan dosa? Itulah yang jadi pertanyaan. Saya kotor. Saya orang miskin. Saya tidak punya apa-apa. Lahir di dunia ini tidak mengerti apa-apa. Bahkan saya diberi mata, telinga, hidung, mulut dan hati. La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Allah lah yang menggerakkan. Kenapa kalau hidayah datang kepada kita, suatu kebaikan, ajakan kebaikan, kita malas? Kita sudah tahu bahwa setan itu menghalangi apapun bentuk yang mau dilakukan oleh manusia. Kalau itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, pastilah tugas pertama adalah iblis yang masuk ke dalam pembuluh darah kita. Setan dan iblis itu tidak membisiki di telinga, tapi sudah di dalam diri kita, karena kitalah yang menciptakan. Adanya amarah, kenapa kita amarah? Adanya kedengkian, kebencian, kenapa kita membenci dan mendengki? Contoh dari siapa itu? Nabinya siapa? Aku gak percaya kalau nabinya Muhammad. Kalau Muhammad tidak pernah memberi contoh seperti itu. Jawabannya, kita sebagai manusia makhluk khotawanisan. Iya, tapi kalau disengaja terus, bagaimana manusia itu sendiri diberi hidayah, diberi mengerti bahwa itu salah dan itu benar? Bodoh. Gak disubscribe saya gak apa-apa. Semua orang yang melihat ini benci kepada saya, tidak apa-apa. Saya menantang siapa yang memang mengaku pintar, mengaku pandai. Saya ingin berguru. Karena apa? Hidup ini sesaat. Bahwanya dalam Al-Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernafas, bahkan bukan orang, hayawan yang bernafas, bumi ini pasti akan mengalami kematian. Yang kita pikirkan bukan kematiannya, bekal apa yang kita akan dibawa. Udah jelas pada tahu, aku ngerti kalian itu pintar. Tapi kenapa kalian masih ikut dengan ajakan-ajakan iblis? Padahal sudah jelas, wattabangal hawahu famasaluhu kamasalil kalbi. Orang yang mengikuti hawa nafsunya gak berbeda dengan anjing. Kita manusia sempurna.
Kenapa kita disamakan dengan anjing oleh Allah? Karena kita mengikuti hawa. Hawa yang bagaimana? Suwe tema tadi adalah kenapa tontonan yang mengandung iblis dan setan itu mudah sekali viral. Fakta atau tipu-tipu atau bohongan. Anda pintar, Anda bisa menilai sendiri. Tanyakan pada diri Anda, kenapa Anda senang kepada tontonan yang berbau iblis? Heranlah kepada diri Anda sendiri. Jangan heran kepada perkataan saya. Bukalah bersama-sama mutolaah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Bahkan di situ diterangkan, waquduhan nasu wal hijarat uiddat lil kafirin. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Batu apa di situ? Kok ada batu? Yaitu hati manusia yang membantu. Makanya uiddat lil kafirin akan diberikan kepada orang-orang yang tertutup. Lucu kita mengaku pintar, kita mengaku pandai. Kepandaian apa? Manusia itu bodoh semua. Allah lah yang memberikan kepandaian. Allah lah yang menitipkan ilmu kepada kita. Jangan sok merasa punya ilmu. Itulah kenapa saya mengingatkan kepada diri saya bahwa setiap manusia itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang kita bawa nanti? Apa uang yang banyak? Apakah kedudukan? Apa kebiarnya dunia? Apa kepandaian? Tidak ada artinya apa-apa itu. Karena al-ilmu bilang amal kasajari bila samar. Ilmu tanpa diamal bagaikan pohon tak berbuah, percuma menjadi orang yang pandai karena tidak punya buah apa-apa. Punya ilmu diletakkan bagaikan pisau, punya pisau tapi diletakkan di atas meja tak pernah terpakai. Akhirnya pisau itu sendiri juga hancur kena tiang dan tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana kita manusia khalaqal insa nafi ahsani taqwim. Allah sudah menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya manusia, disempurnakan. Sempurna, wujudnya sempurna. Beda dengan anjing, berbeda dengan kera, berbeda dengan hayawan. Manusia itu bisa disebut sempurna. Bahkan malaikat itu sujud kepada manusia. Manusia yang mana? Manusia sempurna, tapi kelakuannya itu masih kalah dengan iblis. Sesuai tema, kembali kepada tema. Kenapa tontonan-tontonan yang berbau iblis, berbau setan itu mudah sekali viral atau terkenal. Bahkan sama sekali tidak ada manfaat untuk hidup di dunia dan akhirat. Tidak ada sama sekali. Mudlorot yang ada, kerugian yang ada. Telah melihat itu, apa yang kita dapat? Kerugian. Karena kita lupa kepada Allah. Kenapa kalau ada channel yang mengajak kebajikan, channel yang isinya adalah siraman rohani, penelaah diri, mutolaah ilmu, itu sulit sekali ditonton oleh golongan manusia. Itu sudah jelas. Setan itu tidak suka sekali kepada orang yang berbuat baik. Bahkan setan dan iblis itu sangat cinta sekali, suka sekali kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin toharul fasada fil barri wal bahri ila aidinnas. Tahukah kalian rusaknya daratan dan lautan itu karena ulah-ulah manusia. Di situ sudah jelas.
yang merusak kita sendiri. Dalam diri manusia ada bumi dan ada laut. Daratan manusia adalah anggota badan kita. Lautan manusia adalah batin kita. Kita rusak sendiri. Kita hancurkan sendiri. Kita menyalahkan bahwa keadilan tidak ada pada dirinya. Takdir tidak berpihak. Bodoh kalau begitu. Kita sendiri yang merusak, menyalahkan. Disitulah letak kebodohan manusia. Mau dibawa kemana kalau begitu? Maka oleh sebab itu, marilah, gak usah menunggu. Karena mati kita itu tidak tahu mau kapan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, pasti akan datang. Yang dibahas bukan kematiannya, tapi yang dibawa. Apa yang dibawa? Perangko, uang untuk beli surga. Harta benda untuk beli surga. Tidak ada gunanya apa-apa. Bahkan semua amal manusia itu ada pertanggungjawabannya. Tiap detik. Dan apa manusia? Mau kemana manusia? Untuk apa manusia dilahirkan di bumi? Itu semua pertanyaan harus dijawab. Gimana untuk saudara-saudara sekalian? Fakta atau bukan? Fakta atau bohongan, fakta atau hoak. Mana kalau ada tontonan yang berbau iblis, berbau setan, itu meledak dan langsung viral. Asor-asornya tontonan adalah hiburan yang semata-mata tidak ada fungsi dan gunanya. Benarnya tinggal kita. Apabila menonton suatu keburukan, kita harus punya filter, itu jawabannya. Filter bagaimana? Ya filter. Kita bisa menganalisa bahwasanya, mendoakannya. Boleh kita tonton, bukan saya melarang. Boleh. Tapi alangkah baiknya kita menjadi penengah. Yaitu apabila kita melihat suatu kemungkaran, doakanlah dengan kebaikan. Maka kita mendapat pahala, bukan mendapat dosa. Apabila kita melihat sesuatu pornografi ataupun apa di media, kita mengucapkan sesuatu yang tidak melupakan Allah. Di situ jawabannya. Bukan saya melarang, cuma saya bertanya kepada Anda, kenapa tontonan yang berbau iblis itu sangat cepat sekali viral? Saya menjawab, karena iblis itu suka sekali kepada orang yang berbuat buruk. Bagaimana kita menyikapi tontonan seperti itu? Apakah kita tidak boleh menonton? Boleh. Kita bisa menjadi cabai atau belum? Kita bisa punya seperti cabai atau belum? Ukuran iman kita. Kalau kita sudah bisa kuat, berarti kita bisa menjadi penengah dan mendoakan keburukan itu agar supaya menjadi kebaikan. Contoh, ya Allah, saya melihat seperti ini. Dengan ridho dan izinmu ya Allah, dan kehendakmu ya Allah, berilah hidayah pada orang ini, pada negara ini, kepada peristiwa ini. Berilah ya Allah ampunan, hidayah, agar dia mau ingat dan menjadi peringatan dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Doakanlah dengan kebaikan. Bukan karena kita tidak boleh menonton. Boleh kita menonton. Siapa yang melarang? Gak ada yang melarang. Siapa yang menyalahkan? Tidak ada yang menyalahkan. Yang disalahkan apabila kita terus ikut oleh suatu kelompok. Tidak bisa menjadi penengah. Bahkan kita ikut melakukan. Itu yang semata-mata akan merugikan diri kita. Jadi kita itu punya filter. Filter kebaikan untuk tetap ya hafidhu ya nasir, agar kita dijaga oleh Allah dari godaan setan. Makanya sebelum bismillah ada kalimat
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya minta dijaga ya Allah. Nyuwun bau reksa, nyuwun dijaga, direksa dari godanya iblis dan setan yang terkutuk. Semoga kita semua itu tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa terhindar oleh hawa nafsu yang tidak baik. Bahkan walaupun di tengah-tengah kita itu tempat yang tidak baik, tapi kita dijaga oleh Allah. Apabila kita melihat keburukan, insya Allah kita juga dijaga dan tidak terbawa arus keburukan itu sendiri. Apa yang kita lihat, janganlah kita langsung ikuti, tapi kita punya filter. Apabila buruk, tinggalkanlah. Apabila baik, amalkanlah. Karena semua itu adalah pilihan. Pilihan kita sendiri. Dunia itu pilihan. Mau baik, mau buruk, itu terserah kita. Dari saya, semoga ini menjadi motivasi, menjadi rangkuman kebaikan untuk saya dan untuk kalian semua. Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang takwa Allah. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Sabbitna siratal mustaqim. Kebaikan milik Allah. Shadaqallah, shadaqallah, shadaqallahu rasul wa shadaqallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.